Apes, Arsenal kalah dari West Ham. Liverpool ingin buang Nunes ke La Liga. Dikaitkan dengan Madrid, Iraola bodo amat. PSSI konfirmasi 3 pemain naturalisasi baru. JICS tahan imbang Lazio. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan La Liga, ada Atletico Madrid yang menang meyakinkan dengan skor 3-0 atas Valencia. Gol Atletico dicetak oleh Bryce Julian Alvarez menit 12 dan 30, serta satu tambahan gol dari Angel Correa menit 86. Dengan kemenangan ini, anak asuh Diego Simeone naik ke urutan kedua klasemen sementara. Di pertandingan lain, Barcelona menang 2-0 atas Las Palmas. Gol diciptakan oleh Dani Olmo menit 62 dan Ferran Torres di penghujung laga. Dengan tambahan 3 poin, Barca melesat ke puncak klasemen La Liga dengan mengumpulkan 54 poin, selisih 1 poin dengan Atletico. Bergeser ke Serie A, ada Torino yang berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 2-1. Gol Torino dicetak oleh gol bunuh diri Malik Thiaw dan 1 gol dari Guidas Kinetis. Sedangkan gol balasan milik Rossoneri lahir dari aksi Tiani Renders. Dengan hasil ini, Torino naik ke urutan ke-11 klasemen sementara. Di sisi lain, Inter Milan justru menang tipis 1-0 dari Genoa. Gol Lautaro Martinez menit 78 jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Tambahan 3 poin membuat La Beneamata mengkudeta posisi puncak klasemen dengan mengumpulkan 57 poin. Selisih 1 poin dengan Napoli di urutan kedua. Dari Inggris, ada Manchester United yang beruntung bisa menahan imbang Everton dengan skor 2-2. United tertinggal lebih dulu melalui gol Beto menit 19 dan Abdoulaye Doucouré menit 33. MU baru bisa menyusul di babak kedua melalui tendangan bebas Bruno Fernandes menit 72 dan gol debut Manuel Ugarte menit 80. Di laga lain ada Tottenham yang berpesta 4-1 di markas Ipswich Town. Gol Spurs dicetak oleh Brennan Johnson menit 18 dan 26, Chad Spence menit 77 dan Dejan Kulusevski menit 84. Sedangkan 1 gol dari Ipswich dicetak oleh Omari Hutchinson. Hasil ini bikin naik ke urutan 12 klasemen sementara Liga Inggris. Lalu ada Aston Villa yang comeback 2-1 lawan Chelsea. The Blues unggul lebih dulu melalui Enzo Fernandez menit 9. Namun, 2 gol Marco Asensio menit 57 dan 89 membuyarkan kemenangan Chelsea. Dengan kemenangan ini, Villa naik ke urutan 7 klasemen sementara Liga Inggris. Masih soal pertandingan antara Aston Villa dan Chelsea, Marco Asensio memang jadi pahlawan kemenangan bagi Villa. Dengan 2 golnya, Villa berhasil meraih 3 poin penting di Villa Park. Namun, di balik performa Asensio, ada peran Marcus Rashford yang tak bisa diabaikan. Dilansir Gol, pemain yang dipinjam dari Manchester United itu mencetak 2 assist untuk gol-gol yang diciptakan Asensio. Pasca pertandingan, Asensio mengucapkan terima kasih kepada Rashford atas kontribusi dan dukungan permainannya. Kami tahu semua kualitas Marcus. Dia banyak membantu kami dan terima kasih juga kepadanya atas 2 asisnya, ucap Asensio. Seakan tak mau membiarkan Chelsea kalah sendirian, Arsenal pun ikut menuai hasil buruk saat menjamu West Ham United di Emirates Stadium. Arsenal kalah 0-1 dari The Hammers. Dilansir Independent, Mikel Arteta pun murka dengan hasil buruk ini. Dirinya mengatakan upaya Arsenal untuk memenangkan gelar Liga Primer sekarang berada di luar kendali. Kini, meriam London bisa saja terpaut 11 poin dari Liverpool jika anak asuh Arne Slot mampu mengamankan 3 poin saat melawan Manchester City nanti. Manchester United dikabarkan akan segera mengumumkan pemecatan besar-besaran lagi pada hari Senin. Mereka sudah mengundang sejumlah karyawan untuk menghadiri rapat sekaligus pengumuman itu pada hari yang sama.
Dilansir Mirror, menurut Ineos, kondisi keuangan MU memang dalam keadaan krisis. Kabarnya United masih punya hutang sebesar 515 juta pound plus utang 414 juta pound kepada klub lain untuk urusan transfer pemain. Total mereka berhutang 900 juta pound lebih atau setara 18 triliun rupiah. Ini cukup mengejutkan. Berarti selama ini kebanyakan transfer yang dilakukan MU dilakukan secara nyicil dan belum terbayar lunas. Bergeser ke Liverpool, kabarnya Arne Slot sudah muak dengan performa Darwin Núñez di lapangan. Sang pemain dinilai terlalu banyak membuang-buang peluang di depan gawang. Maka dari itu, Arne Slot berusaha meminta klub untuk menjual Núñez. Dilansir Sportskida, La Liga bakal jadi tujuan yang masuk akal bagi pemain asal Uruguay tersebut. Sejauh ini, The Reds sudah menawarkan Núñez kepada Atletico Madrid dan Barcelona. Seperti yang kita ketahui bersama, La Blaugrana memang sedang membutuhkan suksesor Robert Lewandowski yang sudah tua. Ngomong-ngomong soal La Liga, ada Real Madrid yang kabarnya meminta para fansnya untuk menyanyikan nyanyian khusus di laga melawan Girona nanti malam. Melansir Gol, Madrid meminta para fans untuk meneriakan Corruption in the Federation atau yang artinya korupsi di federasi pada menit ke-12. Ide ini muncul di tengah kisruh antara Real Madrid dan Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF serta Komite Wasit atas beberapa keputusan wasit yang dianggap merugikan tim. Kita lihat saja nanti apakah Madrid benar-benar meneriakan kalimat itu atau tidak. Nama pelatih Bournemouth, Andoni Iraola, sedang dikaitkan sebagai salah satu opsi untuk menggantikan Carlo Ancelotti musim depan. Namun, mendengar hal itu, Iraola justru acuh dan enggan menanggapi terlalu serius. Dikutip dari Football Espanya, meski rumornya makin hari kian kencang, Iraola tetap stay cool. Saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun sebagai pemain dan pelatih. Dan saya tahu cara kerja hal-hal ini serta apa yang penting dan apa yang tidak. Bagi saya, tidak ada yang berubah. Hal terpenting minggu ini adalah pertandingan bersama Bournemouth, ucap Iraola. Masih dari La Liga, ada Barcelona yang kabarnya menaruh nama Alexander Isak sebagai target utama untuk menggantikan Robert Lewandowski. Namun, pihak Newcastle United kabarnya enggan melepas Isak begitu saja. Apalagi ke Barcelona. Menurut Football Espanya, Newcastle pun akhirnya mematok harga tinggi yakni 150 juta euro dan akan turun di 80 juta euro. Itu pun jika tak lolos ke Liga Champions musim depan. The Magpies percaya angka segitu akan menjauhkan Barca dari sang pemain sebab mereka yakin Barca tak akan mampu menggelontorkan dana 150 juta euro dalam waktu dekat. Dari Spanyol, kita terbang ke Italia untuk membahas kedalaman skuad Inter Milan. Simone Inzaghi mengabarkan bahwa ada kekhawatiran yang cukup besar mengingat banyaknya pemain yang dalam kondisi tidak fit. Dikutip dari Football Italia, Joaquin Correa jadi pemain terbaru yang masuk dalam daftar cedera Inter. Dirinya ditarik keluar pada babak pertama saat menghadapi Genoa. Diagnosis sementara, Correa mengalami masalah pada lututnya. Selain itu, Inzaghi juga mengeluhkan jadwal yang padat. Dulu cuma 38 laga, kini bisa sampai 43 laga yang harus dimainkan oleh pemain. Masih dari Italia, ada Venezia yang berhasil menahan imbang Lazio dengan skor 0-0. Dengan begitu, kemarau 3 poin pun berlanjut bagi Venezia. Joyces tetap menjadi andalan di barisan belakang dan dimainkan hingga pertandingan berakhir. Penampilan bek timnas Indonesia ini di sektor pertahanan cukup solid sehingga membuat Lazio menemui kesulitan untuk menjebol gawang Venezia. Hasil melawan Lazio membuat Venezia kini melalui 9 pertandingan tanpa kemenangan. Venezia pun belum aman untuk tetap berada di Serie A karena mereka menduduki peringkat ke-19. Setelah berkeliling Eropa, kita kembali ke Indonesia untuk mendengar kabar update tentang pemain keturunan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa Jero Riedewald belum bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Menurut CNN Indonesia, Erick tak menyebutkan alasan mengapa pemain Royal Antwerp itu belum bisa dinaturalisasi. Erick hanya menyebut belum mencapai kata sepakat dan belum bisa menyusun klausul yang pas agar Jero bisa dinaturalisasi. Namun, fans Indonesia tak perlu khawatir, sebab PSSI telah mengonfirmasi pemain lain yang akan segera diproses agar bisa membela timnas Indonesia.
Dilansir Jawa Post, setidaknya ada 3 pemain baru yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Erick Thohir mengungkapkan bahwa 3 pemain itu adalah Emil Audero Mulyadi di posisi penjaga gawang, lalu ada Joel Pelupesi di posisi gelandang, dan Dan James di posisi bek kiri. Untuk Emil, kita semua tahu bahwa kiper yang satu ini sudah malang melintang di kompetisi Serie A. Namun kini sang pemain sedang dipinjamkan oleh Como ke klub Serie B Palermo. Untuk Pelupesi, dirinya kini berseragam Malmö SK, klub Belgia yang berkompetisi di kasta kedua. Sedangkan James kini berseragam klub kasta tertinggi Liga Belanda, Go Ahead Eagles. Talksport melaporkan bahwa pelatih Liverpool Arne Slot masih diizinkan berada di pinggir lapangan saat laga melawan City meski sudah didakwa FA atas kartu merahnya saat melawan Everton. Arne Slot sudah memberikan tanggapan atas dakwaan FA tersebut hari Rabu lalu. Namun, FA belum menggelar rapat soal penentuan hukuman pada Arne Slot. Rencananya rapat itu baru akan digelar FA pasca pekan ke-26 Liga Inggris. Masih soal Liverpool, kekalahan atas Plymouth di Piala FA membawa berkah bagi The Reds. Menurut El Equipe, kekalahan itu membuat Liverpool bisa beristirahat seminggu penuh jelang laga melawan PSG di 16 besar UCL. Beda cerita kalau mereka lolos ke babak kelima Piala FA, sebab laganya akan digelar 4 hari sebelum laga melawan PSG. Liverpool juga diuntungkan ketika PSG harus bentrok dahulu dengan Lille di Ligue 1 4 hari sebelum laga. Beralih ke kabar dari Tottenham Hotspur. Menurut laporan Mirror, pihak klub Tottenham Hotspur telah resmi melayangkan surat edaran kepada seluruh penyiar di Liga Inggris agar tidak lagi menyebut atau mencantumkan nama klub hanya dengan Tottenham atau Spurs saja. Pihaknya meminta agar menyebutnya secara lengkap, yakni Tottenham Hotspur. Hal ini dikarenakan agar memudahkan mengidentifikasi mana nama daerah, mana nama klub. Dari Inggris bergeser sebentar ke Spanyol. ESPN melaporkan bahwa Komite Banding Federasi Sepak Bola Spanyol pada Jumat 21 Februari telah resmi menolak banding yang diajukan Real Madrid atas skor Jude Bellingham. Komite banding menganggap pihak El Real tak cukup punya bukti untuk membantah tuntutan hukuman tersebut. Artinya, kini Bellingham tetap akan dihukum larangan bermain di 2 laga La Liga melawan Girona dan Real Betis. Masih soal wasit, dilansir dari 90 Min, pelatih Barcelona Hansi Flick kesal dengan segala tindak perbuatan yang mengecam wasit di La Liga. Menurutnya, wasit harus dilindungi pribadinya dari segala bentuk kecaman, terlepas dari kesalahan yang dibuat. Flick mengaku dirinya juga sempat muak dengan wasit, namun tidak sampai mengecam pribadinya. Menurut Flick, sebagai sesama manusia, wasit juga harus dilindungi oleh para pemain maupun pelatih. Dari Prancis, tersiar kabar dari Cat Football News France bahwa pelatih Marcel Roberto De Zerbi menuding bahwa salah satu operator VAR di Ligue 1 adalah pendukung PSG dan membenci Marcel. Dirinya mempertanyakan hal tersebut setelah ada laporan internal dari Marcel Liaison. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Marcel kini sudah resmi mengirim keluhan ke Dewan Arbitrase Wasit. Masih kabar dari Prancis, rencana akuisisi klub Payet Bordeaux oleh legenda timnas Jerman Oliver Kahn dilaporkan El Equipe belum tuntas. Jumat 21 Februari, Kahn yang didampingi oleh perantaranya Cekes Henry Eraut bertemu dengan Presiden Bordeaux Metropol Christine Bos dan Wali Kota Bordeaux Pierre Hermé. Berdasarkan hasil laporan pertemuan, tidak ada tawaran pembelian yang disepakati. Pembayaran hutang klub yang besar disebut menjadi kendala kesepakatan tersebut. Berikutnya ada laporan dari El Equipe yang mengatakan bahwa nilai koefisien UEFA klub Prancis bakal terancam oleh Belanda. Nilai koefisien klub Prancis di UEFA sekarang berjumlah 70.022. Tepat di bawahnya ada Belanda dengan 66.650. Selisih tersebut bakal terpangkas apabila wakil Prancis, PSG, Lille dan Lyon gugur di 16 besar. Sebab Belanda sudah mampu menempatkan 4 wakilnya yakni Feyenoord, PSV, AZ Alkmaar dan Ajax. Poin koefisien klub Belanda di UEFA akan bertambah apabila salah satu dari mereka lolos ke 8 besar. Dari Amerika, ada laporan dari Bleacher Report yang mengatakan bahwa CONCACAF telah resmi mendisiplinkan wasit Marco Antonio Ortiz Nava yang sengaja meminta jersey Lionel Messi saat laga Inter Miami melawan Kansas City. Menurut CONCACAF, perbuatan tersebut telah menyalahi kode etik wasit. Sang wasit sudah mengakui kesalahannya dan siap menerima hukuman dari CONCACAF. Namun, CONCACAF belum merinci secara resmi apa bentuk hukumannya. Beralih ke kabar dari Belanda.
Duel sesama pemain timnas Indonesia akan tersaji di Eredivisie pekan ke-20, Minggu 23 Februari. Klub Mesilgers FC Twente akan bentrok dengan klub Calvin Verdong NEC Nijmegen di The Cross Veste. Laga ini akan jadi pembuktian sekaligus penebusan kesalahan dari blunder yang dilakukan Hilgers di laga melawan Bodo Glimt. Sementara bagi Verdong, ini akan jadi kesempatan klubnya meraih 3 poin setelah di pekan sebelumnya ditahan imbang klub Tom High Almere City.